Baik, ini kita bisa melihat bunga apa ini? Hebras kayaknya. Jadi bunga ini warnanya merah ya. Terus ini ada putik. Bukan. Ya, putiknya ini warna kuning dan benang sari berwarna merah. Jadi apa gunanya putik sama sari? Benang sari ini adalah untuk alat reproduksi. Dan kegunaannya adalah sebagai tanaman hias dan juga bisa menjadi makanan kelopak bunganya. Sementara kita lihat di sini adalah ini berbulu ya. Nah, ini ada yang sudah lapuk nih. Ini mungkin karena tidak disiram. Dan ini bunga ini kalau mau berkembang biak biasanya harus ada perantara hewan, yakni kupu-kupu atau lebah. Caranya gimana? Nah, nektar kan mereka berdua ini, si kupu-kupu sama si lebah ini ngincer madunya ini, nektar. Nah, saat mereka menghisap nektar, serbuk sari yang ada di jantan itu atau benang sari itu tiba-tiba akan nempel di kakinya serangga itu. Lalu waktu sudah mereka mau terbang, dia akan melepaskan diri. Jadi itu disebut sebagai simbiosis mutualisme. Tuh. Ini nih salah satunya. Itu tadi ada hewan apa ini? Kayaknya mau ngisap gitu. Kayaknya itu sih lebah kecil. Oke, kita akan lihat di sini adalah bunganya ini sangat indah ya. Dan kita perlu tahu bahwa di kelopak bunga kadang-kadang ada pemangsanya. Apa aja itu? Biasanya pemangsa itu berupa belalang sembah yang putih ya, sama laba-laba. Jadi mereka berkamuflase dengan bunga ini. Dan perlu kita ketahui juga, bunga ini bisa ditemukan di toko-toko bunga terdekat sama taman flora atau tempat yang menjual tanaman tuh. Lihat ini bunganya bagus. Dan harga bunga ini biasanya sekitar 100 sampai 500.000 ya, tergantung kondisi. Dan ditanam di dalam polybag.
Padahal harusnya bisa ditanam dalam pot. Beranjak dari tempat selanjutnya, ini adalah bunga apa ini ya? Semacam bunga matahari, tapi kayaknya bukan deh. Jadi bunga ini memiliki apa ini? Kelopak berwarna hijau, ungu ya. Dan kelopaknya ini bentuknya menyempit dengan serbuk sari dan kepala putik seperti ini. Dan kita perlu hati-hati karena ini ada bagian yang berduri. Dan kita bisa melihat di sini tadi ada kupu-kupu ya. Mungkin mau minum nektarnya bunga ini. Oke, tepat di belah sana ini adalah bunga hibiscus kayaknya. Oh, kita bisa melihat itu ada sarang laba-laba ya. Jadi laba-laba mau makan tuh dari situ biasanya. Serut. Itu ada lebah berseliweran, mungkin mau ngisap sari bunga. Makanya kalau kita mau metik bunga itu harus hati-hati ya. Selain durinya, mungkin kalau nggak sengaja kita nangkep lebah, ntar disengat. Itu ada lebah mau ngisep sari bunga itu. Kalau kita tahu, biasanya bunga-bunga kayak gini itu ya tumbuh di tempat yang subur. Nah, kalau kita kayak ini nih, ini dia tumbuh liar di tanah kosong ya, subur pastinya. Ini artinya bunga daerah sini belum terjadi polusi tanah. Kita harus hati-hati kalau mau metik bunga di sini karena banyak duri.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Di sini kita bisa melihat apa ini? Melati kayaknya. Ini melati. Tapi tapi kelopaknya warna putih ya. Dan bunga ini hanya tumbuh di daerah yang lembab. Kenapa lembab? Karena pasti banyak mineral di dalamnya. Ini kayak gini nih. Oh, ini sih kayaknya ini familiar ini kayaknya. Antara bunga krisan. Ya, kayaknya ini krisan ini. Karena dia bentuknya gini, bulat. Nyamuk. Rumah, Mister. Tugas. Oh, tugas. Nggih. Ya. Ada tugas. Ditugas. Wonten tugas. 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 Banyak nyamuk di sini. Karena ini memang kawasan hutan ya, kayak kebun. Kayaknya banyak nyamuk. Dan oh iya, selain lebah sama kupu-kupu, bunga kayak gini tuh juga diuncar oleh serangga itu, nyamuk jantan. Karena mereka nggak menghisap darah ya, mereka menghisap sari bunga sama air biasanya. Dan di sini itu ada kupu-kupu di situ. Ini ada sarang laba-laba. Dan nyamuk. Nah.
Jadi di sini inilah fungsi lain dari bunga adalah menjadi penghormatan untuk orang yang telah meninggal. Dan di sini banyak sekali bunga Kamboja. Biasanya tumbuh di makam. Mana bunganya? Bentar. Oke, selanjutnya kita akan ke sini. Jadi ini adalah mawar. Maaf ini agak ambles, jadi kita merekam jauh aja. Jadi mawar ini bunga yang berduri ya. Jadi kalau kalian mau ngambil bunga ini harus hati-hati karena banyak duri. Kalau ketusuk kasih kalian yang sakit dan bisa itu pun berdarah. Dan dia tumbuh di antara ilalang. Jadi mawar ini ada banyak namanya, banyak jenisnya. Dan ini adalah mawar yang warna merah. Ini adalah. Terus kegunaannya bunga mawar itu apa? Dia bisa digunakan untuk parfum. Dan juga mawar itu bisa digunakan untuk apa itu? Seserahan ya. Kalau misalnya ada teman-teman wisuda, itu biasanya pakai bunga mawar kayak gini. Ini yang masih kecil. Nah itu ada kupu-kupu mau menghisap nektar. Gitu caranya. Jadi dia tetap mengepakkan sayapnya terus mulutnya ditancepin. Dan gitu. Nah dia berkeliling cari bunga yang banyak madunya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ada di belakang. Ini dia.
Jadi kalau kita pas kita masih kecil, kita pasti sering metik bunga ini dan menghisap madunya kayak apa. Dan baunya harum sekali, meskipun agak serem karena tumbuhnya di dekat kuburan. Jadi ini bunga nggak tahu namanya apa, tapi dia berfungsi untuk penghormatan ya, taburan buat nyekar di makam kayak gini. Lalu ini digunakan juga, bisa digunakan untuk kalau bagi hewan ya. Ini ada semut, dia lagi menghisap madu dari bunga ini karena bunga ini rasanya manis. Nah, selain sebagai tempat semut mencari makan, bunga ini juga berfungsi sebagai, nah ini ada sarang laba-laba nih. Kita bisa melihat di situ banyak sekali semut berkumpul ya. Nah, ini dia. Tuh banyak sekali kumpulan bunga yang mekar. Dan ini selain menjadi tempat tinggalnya bunga, dia juga bisa menjadi tempat tinggalnya tempat tinggalnya semut. Dia juga bisa jadi tempat tinggalnya apa ini lah, pakai cot. Biasanya daunnya doang. Kalau bunganya jadi tempat tinggalnya tikus, semut sama ini. Jadi ada semut yang menaruh kepompongnya di situ, di daun-daunnya. Dan itu ternyata ada yang putih loh. Nggak tahu itu bunga asli atau ternyata belalang sembah bunga, belalang sembah anggrek. Kayaknya itu bunga asli ya. Kalau belalang sembah nggak gitu. Selanjutnya kita
pindah ke bunga yang di bawah ini ya. Ini kayaknya bunga melati. Dan ini digunakan sebagai penghormatan bagi orang meninggal kayak gini. Nah, di mana pohonnya melati itu? Pohonnya di atas kayak gini. Lah, apa ini kebetulan nggak ada bunganya? Nah, apakah fungsi dari bunga melati ini? Jadi bunga melati ini digunakan untuk ya sebagai penghormatan bagi orang yang sudah meninggal, bisa. Terus dia juga bisa dibuat sebagai campuran teh. Jadi makanya ada istilah jasmine tea. Itu dia berasal dari ini. Jadi dalam campuran tehnya dia disisipi bunga melati kering. Lalu ada juga vanilla tea, itu campuran tehnya dikasih semacam anggrek yang namanya vanilla gitu. Dan ini baunya wangi banget. Dan kalian tahu nggak kalau dulu bunga melati ini sangat disuka, ini jadi karakternya film Aladdin, yaitu ya Yasmin itu. Nah, kalian tahu Yasmin itu artinya ini bunga melati. Dan di sini kita bisa melihat tuh bunga melati berserakan, artinya ada yang habis nyekar di sini. Dan satu lagi, dia apa lagi ya fungsi lain bunga melati itu? Dia juga bisa dirangkai loh jadi karangan bunga untuk orang meninggal tuh. Itu berasal dari ini, semacam bunga melati. Dan kalau kita ada di Bali, bunga melati ini pasti ada di dalam pecalang itu loh. Jadi semacam sesajen yang biasanya ditebarkan di pinggir jalan, di tengah jalan juga sih. Nah, biasanya ada ini. Gitu. So kalau kita lihat sih, bunga melati ini dia lebih banyak tumbuh di daerah yang dingin. Kenapa? Karena dia warnanya putih. Dan kalau kalian naruh bunga melati ini ke batangnya ya, batangnya ini sama batangnya itu ke gelas berisi air berwarna, pasti warnanya akan berubah. Kenapa? Karena dia ini menyerap air dari batangnya itu. Oke, itu. Dan kalau kita perhitungkan sih, bunga melati ini salah satu bunga yang bisa membuat relaksasi karena baunya itu. Jadi rileks, jadi santai. Dia menurunkan tekanan darah juga kayak bawang kalau kita makan. Cuman ini lewat baunya. Oh ya, selain bunga melati di sini ada juga bunga yang bisa dibuat campuran pecel ya. Ini bunga turi. Biasanya ada di pecel Surabaya. Mereka pakai turi. Bentuknya mirip gini, cuman lebih panjang. Dan warnanya hijau.
gitu. Oke, sekian. Oke, selanjutnya ini adalah bunga apa ya? Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini kecombrang. Karena bentuknya gitu, melancip. Nah, bunga kecombrang ini punya nama lain honye. Kalau di sana, di sekitar Banjar, Tasik, sama Cilacap. Biasanya sama kayak bunga turi ya. Bunga kecombrang ini biasa dijadikan campuran pecel, tapi pecel di Kroya, di Cilacap itu. Dan rasanya tuh agak apa ya, agak masam. Itulah kecombrang. Selain itu dia juga bisa jadi campuran sambal itu, sambal ulek khas sana untuk menciptakan rasa segar. Campuran rujak juga bisa pakai ini, combrang. Dan memang bunga kecombrang itu salah satu bunga yang bisa dimakan. Bahkan bumbunya sate Marangge pun ada kecombrangnya. Sate Marangge itu kan dari Purwokerto. Nah, dia pakai kecombrang di bumbunya. Ini rasanya tuh lebih apa ya, unik, khas juga. Tapi juga herannya ya, ini bunga kecombrang tapi ada penghuninya, yakni bekicot lagi. Nah, ini dia. Tapi di kecombrang juga ada yang hidup di sini, yakni laba-laba sama semut. Dan dia tetap saja sih mengandalkan kupu-kupu sama lebah sebagai media itunya, media pembuahannya. Nah, dia tetap punya serbuk sari, pala putik. Ini nih,
Jadi ini adalah bunga dari pohon apa ini? Bukan pepaya ya. Baunya wangi banget. Karena ini bunga turi kayaknya. Karena warnanya hijau dan kelopaknya gini. Bukan bunga pepaya ini kayak. Jadi ini adalah bunga pepaya ya. Apa fungsinya bunga pepaya? Dia bisa jadi lalapan, sayur, layaknya bunga turi. Dan baunya itu kayak melati ternyata. Meskipun cuman nguncup gini. Well, kita lihat di sini adalah ini. Dan selain itu juga bunga pepaya ini kenapa baunya harum, dan berarti dia lagi butuh dibuahin sama lebah. Dan perlu diketahui bahwa bunga pepaya ini rasanya agak pahit ya, tapi kalian bisa mengakalinya dengan cara dimasak pedas atau dimasak menggunakan tanah liat atau ampo. Nah, selain itu bunga turi ini bisa juga buat bunga pepaya sih bisa juga digunakan untuk pengempuk daging karena dia ada enzim papain dan bergetah. Jadi rasa pahitnya itu sebenarnya papain yang bisa mengempukkan daging dari sini. Dan itu ada yang sudah mekar dan dihisap oleh kupu-kupu. Oke, selanjutnya kita beralih ke bunga ini. Apa ini? Ini bunga yang biasa tumbuh di ilalang
namanya bunga dandelions. Tahu yang bisa kita bilang bunga ini bisa tumbuh di mana saja, jadi multifungsi ya. Ini yang kecil-kecil ini, dia bisa tumbuh di semak belukar, hebatnya. Dan apa fungsinya dandelions ini? Biasanya digunakan sebagai tanaman hias atau tanaman penelitian tentang angin, arah angin ya. Tapi banyak yang bilang dandelions ini punya filosofi tersendiri. Apa itu? Jadi kalau kita mau tumbuh kayak ini, dia memang jelek, nggak menarik, tapi kelebihannya dia bisa tumbuh di mana saja, di tanah kayak apapun tuh. Itulah dandelion. Selain itu juga dia itu, untuk penyerbukannya dia menggunakan angin, bukan serangga ya, angin. Kenapa? Nah, ya itu tadi bentuknya kurang menarik, dan bagi lebah sama kupu-kupu jadinya dia menggunakan angin. Jadi dia caranya angin diterbangin kayak gini. Kan serbuk-serbuknya yang putih-putih ini akan gerak semua. Gitu cara kerjanya. Dan dandelions ini juga mengajarkan kita tentang gimana caranya menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi dia emang jelek, tidak suka. Dia nggak bisa pilih-pilih tanah kalau mau tumbuh, karena ya dia sudah tahu. Makanya ada lagu yang judulnya Dandelions, karena dia itu terlalu, dia istilahnya apa ya, sudah menyerah dengan cinta sampai hanya berada di ladang dandelions untuk ini, untuk dia terinspirasi dari ini. Oh, ternyata kita harus bisa tumbuh di mana saja. Ini kayak gini nih. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada
tanaman hibiscus atau bunga sepatu. Jadi berbeda dengan bunga-bunga yang saya sebutkan tadi, bunga sepatu ini memiliki keunikan berupa kepala putih dan benang sarinya terpisah ya, antara satu bunga dengan bunga lain. Jadi ada istilah bunga jantan, bunga betina. Nggak jadi satu. Dan bunga sepatu ini punya kegunaan juga, selain sebagai hiasan, dia juga berguna sebagai itu kayak campuran teh. Makanya sampai ada teh hibiscus tuh karena ada aroma bunga hibiscus ini. Ini yang sudah besar dan ini yang masih kecil-kecil. Dan ini ada juga bunga kuning ini. Ini adalah bunga bukan kamboja apa? Ini bunga anyelir karena dia berwarna kuning. Dan kita patut waspada karena di dalam sini bisa jadi ada belalang sembah bunga, tapi ini nggak ada sih. Jadi nggak bisa, sulit menemukan belalang itu kalau di sini. Jadi siapa tahu tiba-tiba ada belalang menclok, jangan kaget. Kayaknya kurang ini anak. Jadi bunga hibiscus ini bisa juga kalian gunakan untuk penghormatan, juga bisa sih, nyekar. Biasanya pakai hibiscus ini putih. Dan juga souvenir juga bisa jadi dibuat dari bunga hibiscus ini ya.
Oke, lanjut ke sini adalah ini namanya bunga warna ungu. Kayaknya sih ini bunga trompet karena bentuknya kayak trompet. Tapi dan bunga trompet ini fungsinya untuk aromaterapi bisa. Terus kalau kita sesepi mungkin rasanya agak pahit. Biasanya bunga trompet ini kan warnanya kuning, tapi ini kenapa kok ini kita nemu yang ungu? Tentu ada lebah yang mau nyari makan. Banyak lebah ya di sini, jadi kita harus merekam dengan hati-hati.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah bunga mawar. Bukan mawar. Apa? Krisan. Jadi daunnya tuh kayak gini, krisan tuh ternyata menjari. Lalu bunganya berwarna beraneka macam warna. Tapi ini yang oranye. Jadi kelopaknya banyak ini bunganya. Dan lihat. Ini juga ada bunga matahari tapi yang merah sedang dihinggapi oleh kupu-kupu. Dan ini bisa menunjukkan kalau tanah di sini masih bagus juga dan cocok untuk ditanami bunga kayak gini, krisan. Karena biasanya krisan tuh hanya mau tumbuh di daerah dingin kayak pegunungan. Tapi ini panas ini. Ini bagus sekali kalau masih bisa tumbuh. Kalau dilihat ya sih fungsinya ini untuk dia juga bisa jadi makanan, terus minuman juga bisa. Jadi krisanium itu diekstrak, lalu bisa juga jadi hiasan. Jadi multifungsi ya, bisa dikonsumsi juga bisa juga sebagai souvenir. Dan ini juga salah satu bunga yang digunakan untuk sajian kalau di Bali. Krisan, mawar, melati dan lain-lain. Kamboja juga. Ini juga ada bunga apa ini? Wow, unik juga ya bunganya, kayak jarum. Dan ini juga tanaman hias sih. Dan bunga matahari ini juga digunakan untuk menjadi minyak, sama kuacinya bisa dimakan atau bisa juga sebagai pakan hamster. Ini kayaknya lavender ini, karena lavender ini bentuknya meruncing dan warnanya ungu. Biasa digunakan untuk menghilangkan nyamuk ya, membasmi nyamuk. Itu biasa pakai ini, lavender. Banyak juga jenis bunga kalau di sini. Emang lebih banyak tumbuh di perkarangan rumah gini. Karena kan di pedesaan juga, jadi lingkungannya masih asri. Oke. Oke, sekian review bunga kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Kita kembali ke
Trust.